Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di mata kuliah hari ini. Hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar biomonitoring dan biomarker. Pada materi analisis kualitas lingkungan sebelumnya, Anda telah mendapatkan materi tentang bagaimana teknik pengukuran sampling lingkungan, air, udara, maupun tanah, dan juga tentang standar kualitas lingkungan. Nah, pada hari ini kita akan mencoba membahas lebih mendetail konsep dasar biomarker dan biomonitoring dalam menilai kualitas lingkungan. Bahkan sebenarnya materi ini menjadi materi yang spesifik dari materi-materi yang telah dijelaskan di materi analisis kualitas lingkungan sebelumnya. Selanjutnya, sebelum membahas outline kita pada hari ini, saya akan mencoba memberikan ilustrasi kepada kalian terkait materi kita hari ini, di mana pada slide ini terlihat gambar aktivitas di sekitar jalan raya. Menurut kalian, apakah aktivitas ini baik untuk kesehatan atau membahayakan kesehatan? Ya, tentu kalian punya jawaban yang beragam dengan alasan yang beragam pula. Namun, salah satu dampak yang dapat ditimbulkan apabila seorang berada pada lingkungan seperti ini adalah mudah terpapar polutan udara. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai aktivitas manusia, atau biasa kita sebut dengan istilah antropogenik. Bisa berasal dari industri, gas buang kendaraan, bahkan ada pula yang berasal dari rumah tangga, seperti pembakaran sampah dan sebagainya. Perkembangan otomotif sebagai alat transportasi sangat memudahkan manusia. Namun di sisi lain, ternyata memberikan dampak buruk kepada lingkungan, bahkan kepada kesehatan manusia. Salah satu pencemar udara yaitu logam berat timbal atau Pb, di mana logam berat ini dihasilkan dari pembakaran yang kurang sempurna pada mesin kendaraan. Logam Pb ini dapat berada di alam ini dari gas buang kendaraan dan sifatnya tidak dapat terdegradasi atau dihancurkan, atau biasa juga disebut dengan non-essential trace element. Dan yang paling membahayakan adalah berdasarkan beberapa penelitian, kadarnya atau konsentrasinya cukup banyak di wilayah-wilayah perkotaan akibat gas buang kendaraan, dan lebih berbahaya ketika si EPB ini kemudian terakumulasi pada tubuh dalam jumlah yang banyak. Coba bayangkan ketika kalian berada di jalan tanpa menggunakan masker, kalian akan menghirup Pb setiap menitnya akibat gas buang kendaraan. Logam Pb tersebut memang tidak menimbulkan penyakit dalam jangka waktu yang cepat, tapi dia akan memberikan efek jangka panjang karena sifatnya yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terakumulasi dalam jumlah besar di dalam tubuh. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap liter bensin dalam angka oktan 87 dan 98 mengandung 0,7 gram senyawa Pb tetraetil dan 0,8 gram tetrametil Pb. Selain itu, setiap 1 liter bensin yang dibakar jika dikonversi akan mengemisikan 0,56 gram Pb yang dibuang ke udara. Artinya, satu mobil atau motor dalam 1 liternya bisa menghasilkan 0,56,
dan coba dikali banyak kendaraan. Artinya kita sangat beresiko terpapar PB setiap harinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencegah paparan polutan PB di lingkungan kita, khususnya di jalan raya? Ya, tentu untuk masyarakat umum dianjurkan memakai masker setiap kali berkendara atau setiap kali berada di sekitar jalan raya. Namun, sebagai tenaga kesehatan, Anda harus mengetahui cara mengukur konsentrasi polutan di lingkungan, terutama PB. Anda bisa menggunakan metode destruksi basa, menggunakan spektrofotometer serapan atom untuk mengukur lingkungan ambiennya. Dan mungkin ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Namun, metode pengukuran konsentrasi PB di lingkungan ambien hanya mampu menggambarkan kadar polutan tersebut di lingkungan saja, dan kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu. Tetapi, hal tersebut belum menggambarkan tentang berapa sih jumlah konsentrasi PB yang masuk ke dalam tubuh, dan kemudian resikonya berapa kali besar atau berapa besar yang kemudian bisa menimbulkan efek biologi ataupun efek kesehatan. Nah, inilah kemudian menjadi ranah kajian dari biomarker dan biomonitoring, dan kita akan menjelaskannya lebih mendetail di slide selanjutnya. Oke, outline kita pada hari ini ada 3, karena ini masih bagian pertama dari materi biomonitoring dan biomarker. Makanya outline-nya masih lebih bersifat umum, yaitu yang pertama tentang definisi biomonitoring dan biomarker. Kemudian yang kedua, manfaat biomonitoring dan biomarker. Dan yang ketiga, bidang kajian biomonitoring dan biomarker. Mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan biomonitoring dan biomarker? Ya, kita akan membahasnya lebih mendetail di slide berikutnya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau pernah membaca tentang definisi biomonitoring dan biomarker. Ya, intinya biomonitoring, ya, ketika kita terjemahkan secara letterlate, berasal dari kata bio dan monitoring. Ya, bio identik kepada makhluk hidup, monitoring artinya pemantauan. Ya, biasa juga biomonitoring disebut dengan indik pemantauan biologi atau menggunakan memantau sebuah kondisi dengan menggunakan makhluk hidup tertentu. Kemudian biomarker berasal dari kata bio dan marker. Ya, bio makhluk hidup, marker penanda. Ya, kalau diterjemahkan secara letterlate, penanda makhluk hidup atau biologi, menggunakan makhluk hidup untuk mengetahui tanda-tanda terjadinya sebuah perubahan lingkungan. Kita akan menjelaskannya lebih mendetail di slide selanjutnya. Namun, sebelum menjelaskan definisi biomonitoring dan biomarker dari beberapa ahli, kita perlu ketahui bahwa pengukuran kualitas lingkungan yang sering kita lakukan adalah mengukur konsentrasi polutan di lingkungan ambien atau menggunakan metode tertentu hanya mengukurnya di lingkungannya saja. Hal tersebut kemudian hanya memberikan gambaran tentang lingkungan di sekitar manusia saja, tetapi belum bisa kemudian memberikan gambaran berapa
konsentrasi yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, sebagaimana ilustrasi yang saya berikan. Jadi, saya ulangi bahwa pengukuran lingkungan ambien atau mengukur udara atau polutan udara maupun air di lingkungan saja, mengambil sampel air atau udara kemudian diukur dengan menggunakan metode tertentu hanya menggambarkan kondisi di lingkungan itu saja, tetapi belum bisa dihubungkan ke dampak ke manusianya. Makanya biomonitoring dan biomarker ini merupakan salah satu cara untuk menghubungkan antara paparan di lingkungan dengan efek yang kemungkinan akan terjadi ke manusia atau risiko yang akan terjadi, risiko kesehatan yang akan terjadi ke manusia. Maka dari itu, biomonitoring dan biomarker ini sangat penting untuk kita pelajari dalam mengukur hubungan antara paparan dengan efek yang akan ditimbulkan. Sekali lagi, bahwa pengukuran lingkungan saja belum cukup untuk menjelaskan tentang besarnya risiko akibat suatu paparan kepada manusia yang berada di lingkungan tersebut. Makanya pengukuran lingkungan atau misalnya pengukuran udara ambien yang hanya menggambarkan kualitas udara di lingkungan tersebut, kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu, apakah memenuhi syarat atau tidak, tapi belum bisa untuk menjelaskan risiko yang bisa terjadi ke manusia ketika manusia menghirup dalam konsentrasi tertentu atau konsentrasi yang di ambang batas. Makanya perlu ada sebuah kajian tersendiri tentang hal ini, dan biomonitoring dan biomarker merupakan salah satu kajian yang melengkapi dari kajian pengukuran lingkungan fisik atau lingkungan kimia saja. Dan perlu kita ketahui bahwa penggunaan indikator fisik dan kimia dalam memantau sebuah perubahan lingkungan biasanya bersifat sangat dinamis, artinya berubah-ubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda ketika menggunakan organisme atau menggunakan metode biomonitoring dan biomarker, cenderung bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan dengan kurun waktu yang lebih lama, dan bahkan teknik pengukurannya lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan indikator fisik dan kimia. Maka hal ini tentu menjadi pertimbangan untuk digunakan dalam hal pencegahan paparan sebuah polutan tertentu di lingkungan. Sebagai lanjutan dari ilustrasi yang saya berikan di slide sebelumnya, bahwa PB yang berada di sekitar lingkungan yang khususnya di jalan raya akan memberikan eksposur atau paparan ke manusia yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Apakah orang yang berada di sekitar kafe atau pejalan kaki. Dan ketika hal tersebut kemudian terjadi selama berulang-ulang atau si manusia tersebut tiap hari berada di lingkungan yang sama, maka besar kemungkinan PB tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya sehingga menjadi sianobiotik. Sianobiotik di sini didefinisikan sebagai polutan pencemar yang kemudian telah masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga disebut dengan sianobiotik, artinya polutan yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Sianobiotik ini akan terus kemudian bertambah banyak setiap harinya ketika manusia masih berada pada lingkungan yang sama dan tidak kemudian melakukan sebuah upaya pencegahan, tidak memakai masker, kemudian mungkin pekerjaannya berada di pinggir jalan raya,
contohnya penyapu jalan atau penjual di sekitar jalan raya, maka kemudian jumlah dosis dalam tubuhnya, jumlah dosis xenobiotik dalam tubuhnya akan terus bertambah banyak dan tersebar di beberapa organ tubuh atau jaringan tubuh, dan kemudian akan lama-kelamaan akan memberikan respon terhadap tubuh, paling cepat memberikan respon biologis atau memberikan efek biologis, ya. Bisa kemudian manusia merasa ada perubahan dalam dirinya dengan adanya efek biologis. Ada mungkin merasakan sebuah kelainan tertentu dari sebelumnya, tapi bisa juga tidak memberikan tanda apa-apa. Dan bahkan kemudian dia akan terasa dampaknya ketika sudah memberikan efek kesehatan atau menimbulkan penyakit yang memang membutuhkan waktu yang lama sampai kemudian memberikan efek kesehatan. Makanya sebagai seorang yang belajar tentang pencegahan, sebelum polutan tersebut memberikan efek kesehatan, maka kita harus kemudian mencegah di tahapan sebelum dosis internal ini bertambah banyak di dalam tubuh manusia tersebut. Makanya harus ada upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang bisa menimbulkan PB di udara, atau memberikan penyuluhan ke masyarakat untuk menggunakan masker. Ya, tidak hanya di saat pandemi corona ya, tapi juga sebenarnya harus digunakan setiap kali kita berkendara. Masker melindungi tubuh kita dari masuknya polutan-polutan berbahaya di sekitar lingkungan, khususnya saat berkendara. Maka dari itu, dibutuhkan konsep biomarker dan biomonitoring untuk mengetahui efek biologi dan kesehatan akibat paparan bahan-bahan kimia atau polutan yang ada di lingkungan. Ketika analisis lingkungan tradisional atau analisis lingkungan yang hanya mengukur paparan di lingkungan saja, hanya mampu mengetahui kualitas lingkungan di tempat itu, maka biomonitoring kemudian menjadi sebuah pelengkap, melanjutkan hasil pengukuran tersebut dengan membandingkan dosis internal yang sudah ada di dalam tubuh manusia yang ada di lingkungan yang tercemar tersebut. Selain itu, biomarker dan biomonitoring juga merupakan dasar untuk memudahkan kalian dalam memahami analisis risiko kesehatan lingkungan atau biasa disebut dengan ARKL, di mana ilmu ini kemudian mengkaji tentang seberapa besar risiko yang timbul akibat paparan sebuah polutan. Nah, biomarker dan biomonitoring ini menjadi sebuah dasar dalam memahami ilmu ini. Setelah saya menjelaskan beberapa teori terkait biomonitoring dan biomarker, sekarang saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Narai dan Kudas, mereka mengatakan bahwa biomonitoring adalah suatu teknik penggunaan respon makhluk hidup atau organisme secara sistematis untuk mengevaluasi kualitas lingkungan. Selain itu, biomonitoring juga dapat kita artikan sebagai pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Artinya bahwa biomonitoring sebenarnya pengaplikasian dari teori-teori ekologi, di mana dalam teori ekologi salah satunya disebutkan bahwa ada hubungan antara elemen biotik dan abiotik. Biotik adalah organisme atau makhluk hidup, abiotik adalah lingkungan
air, udara, dan tanah. Nah, ketika ada sebuah perubahan yang terjadi di lingkungan atau di elemen abiotik, maka elemen biotik akan merespon. Ada sebuah respon yang terjadi, apakah bentuknya tingkah laku atau kemudian proses biologis di dalam tubuh organisme tersebut. Sehingga dasar teori inilah yang menjadi landasan mengapa kemudian digunakan organisme untuk memantau perubahan lingkungan atau biasa dikenal dengan biomonitoring. Kemudian, apa yang dimaksud dengan biomarker? Apakah sama dengan biomonitoring? Biomarker dapat didefinisikan sebagai a substance used as an indicator of biological state. Artinya, zat yang digunakan sebagai indikator keadaan biologis. Nah, di sini tidak hanya zat ya, tetapi segala sesuatu dari bagian tubuh organisme yang kemudian dapat menunjukkan adanya sebuah kondisi biologis tertentu. Nah, berbeda dengan biomonitoring. Biomonitoring lebih bersifat umum, di mana biomonitoring dapat kemudian artikan sebagai tindakan untuk mengidentifikasi paparan yang berlebihan pada sebuah kondisi sebelum terjadinya sebuah efek kesehatan yang merugikan. Jadi sebenarnya biomonitoring lebih bersifat umum, kemudian biomarker adalah bagian kajian dari biomonitoring. Selanjutnya, biomonitoring memberikan sebuah data tentang bagaimana sebuah organisme itu peka terhadap sebuah perubahan. Jadi data biomonitoring itu mengintegrasikan berbagai paparan dan kemudian organisme yang menjadi biomarker kemudian merekam ya paparan-paparan tersebut yang dimana berasal dari berbagai sumber, bisa lewat oral, inhalasi maupun dermal. Jadi adanya sebuah biomarker ini membantu kita untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi yang masuk ke dalam tubuh organisme dari waktu ke waktu. Selain itu, biomarker dan biomonitoring dapat mengkaji dua hal, yaitu yang pertama, human health dan environment health. Kedua hal ini kemudian di-combine oleh kajian dari biomarker dan biomonitoring. Human health, di mana biomarker dapat menjelaskan tentang indicator of normal biological process and pathogenic process. Jadi biomarker ini dapat menjelaskan bahwa atau dapat menjadi indikator proses biologis yang normal dan juga proses patogenik pada sebuah organisme. Kemudian biomarker juga dapat kemudian menjelaskan tentang environment health, yaitu dalam hal respon biologis terhadap sebuah paparan yang dimana hal tersebut kemudian menunjukkan adanya sebuah penyimpanan status normal atau adanya perubahan-perubahan lingkungan yang menunjukkan sesuatu yang tidak normal. Biomonitoring dapat juga digambarkan sebagai analisis rutin terhadap jaringan atau ekstreta sebagai bukti langsung atau tidak langsung dari adanya paparan zat kimia atau agen fisik. Dan biasanya biomonitoring dan biomarker ini mengambil bagian tubuh tertentu pada suatu organisme untuk kemudian dilihat berapa besar paparan dari agen fisik atau agen kimia di sebuah lingkungan.
Organ dan jaringan tubuh manusia merupakan menjadi target biomonitoring yang paling potensial. Biasanya digunakan darah manusia atau organisme tertentu untuk melihat berapa besar dosis paparan yang telah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Contohnya timbal. Seorang yang menghirup gas buang kendaraan setiap hari, maka memiliki risiko besar terkontaminasi timbal atau terpapar timbal. Maka untuk mengetahui berapa besar konsentrasi timbal di dalam tubuhnya, maka dilakukan pengukuran pengambilan darah, sampel darah, untuk kemudian diukur berapa konsentrasi timbal dalam darah tersebut, dan itu menjadi representatif untuk kita mengklaim bahwa dalam tubuh manusia tersebut terdapat sekian konsentrasi timbal dengan hanya mengambil sampel darahnya saja. Selain biomonitoring dan biomarker, juga ada istilah lain yaitu bioindikator. Ya, sebenarnya dari segi pemanfaatan hampir mirip dengan biomarker, yaitu menggunakan organisme untuk mengetahui adanya perubahan dengan melihat respon-respon dari organisme di lingkungan tersebut. Namun biasanya bioindikator ini lebih identik kepada penggunaan organisme dalam hal hewan atau tumbuhan untuk melihat perubahan-perubahan lingkungan. Di sini, bioindikator dapat didefinisikan sebagai organisme yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan atau ekosistem di mana organisme tersebut berada. Contohnya misalnya mengambil kerang untuk melihat berapa besar kandungan logam berat dalam sebuah perairan. Kenapa kerang bisa dijadikan sebagai bioindikator? Karena kerang lebih bersifat tidak bergerak atau tidak dinamis, sehingga dia bisa merekam dengan baik titik tertentu pada sebuah lokasi perairan, sehingga dapat memberikan informasi kadar atau konsentrasi polutan dari waktu ke waktu. Dan ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk di outline yang kedua, yaitu manfaat biomonitoring dan biomarker. Namun, sebelum membahas lebih mendetail tentang manfaat biomonitoring dan biomarker, kita sedikit mereview poin yang pertama, di mana pada poin pertama intinya adalah biomarker merupakan sebuah menggunakan bagian tubuh organisme untuk kemudian mengetahui adanya sebuah perubahan yang terjadi akibat paparan sebuah polutan tertentu. Sedangkan biomonitoring adalah sebuah cara untuk menilai besarnya sebuah paparan atau konsentrasi paparan sebelum terjadinya sebuah efek kesehatan. Jadi intinya biomarker adalah bagian kajian dari biomonitoring, di mana sebenarnya kajian ini dilandaskan dari teori-teori ekologis, yang dimana salah satunya adalah ada sebuah hubungan timbal balik antara elemen biotik dan abiotik. Nah, ketika ada sebuah perubahan yang terjadi, maka perubahan yang terjadi di elemen abiotik, maka elemen biotik kemudian memberikan respon terhadap perubahan tersebut. Dan biomonitoring dan biomarker ini merupakan metode yang lebih representatif untuk menjelaskan besarnya risiko kesehatan yang dapat timbul dari sebuah paparan di lingkungan. Ya, dibandingkan dengan menggunakan pengukuran lingkungan hanya mengambil mengukur lingkungan saja atau indikator fisik atau kimia saja.
Maka lebih akurat menggunakan biomonitoring dan biomarker ketika Anda ingin melihat besarnya risiko kesehatan yang timbul akibat paparan pada sebuah lingkungan. Oke, manfaat dari biomarker dan biomonitoring. Yang pertama yaitu biomarker dan biomonitoring digunakan untuk mencegah terjadinya paparan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik akut maupun kronik. Artinya, biomarker dan biomonitoring ini merupakan salah satu bagian dari konsep preventive approach atau pendekatan yang berbasis pencegahan, di mana sebelum terjadi sebuah efek kesehatan, maka harus dilakukan sebuah tindakan pencegahan. Seperti yang saya jelaskan pada ilustrasi, bahwa ketika masyarakat kemudian menggunakan masker ketika berkendara, maka peluangnya untuk terpapar PB ketika berada di jalanan akan berkurang dibandingkan tidak menggunakan masker. Yang kedua adalah mendeteksi efek biologis yang ditimbulkan oleh paparan. Nah, jadi yang kedua, manfaat dari biomonitoring dan biomarker itu mampu mendeteksi adanya sebuah efek biologis sebelum terjadi efek kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil sampel darah, kemudian mengukur berapa besar konsentrasi xenobiotik yang sudah masuk di dalam tubuh. Nah, itu kemudian menjadi rekomendasi untuk dilakukan sebuah tindakan pencegahan maupun pengobatan sebelum terjadinya sebuah efek kesehatan yang lebih lanjut, seperti kanker dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah sebagai upaya health surveillance, ataupun misalnya pemantauan berkala efek kesehatan. Jadi, biomonitoring dan biomarker ini membantu tenaga kesehatan untuk memantau berapa besar risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan pada sebuah lingkungan tertentu. Oleh karena itu, konsep biomarker dan biomonitoring ini menjadi bagian yang sangat penting dalam ilmu public health. Selanjutnya kita akan membahas pada outline yang ketiga, yaitu bidang kajian biomonitoring dan biomarker. Sebenarnya saya sudah menjelaskan secara umum poin ketiga ini di slide sebelumnya. Namun kita mencoba mengulangi dan menjelaskan lebih mendetail tentang bidang kajian dari biomonitoring dan biomarker. Yang pertama, bahwa biomonitoring merupakan sebuah metode yang lebih representatif untuk bisa menjelaskan risiko kesehatan yang dapat terjadi pada manusia yang tinggal di sebuah lingkungan tertentu atau sebuah lingkungan yang terpapar agen tertentu. Berbeda dengan pengukuran lingkungan secara umum. Misalnya mengambil sampel air, mengambil sampel udara, maka dia hanya menggambarkan tentang kondisi lingkungan secara umum pula. Tidak kemudian atau tidak bisa representatif menjelaskan efek biologis maupun efek kesehatan yang timbul karena tidak dilakukan pengukuran terhadap manusia yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan biomonitoring mampu untuk mengetahui berapa besar risiko kesehatan yang bisa timbul karena biomonitoring kemudian mengukur dosis internal yang masuk ke dalam tubuh suatu organisme. Selain itu, pengukuran biomonitoring juga mampu memberikan penjelasan tentang berapa besar dosis respon yang kemudian akan menimbulkan efek biologi hingga efek kesehatan ke depannya.
makin lama seorang terpapar di sebuah lingkungan, maka makin memperbesar dosis respon pada orang tersebut. Oleh karena itu, sebelum terjadinya sebuah efek biologis dan juga kesehatan, maka harus dicegah dengan cara menggunakan, memanfaatkan atau mengaplikasikan hasil pengukuran biomonitoring dan biomarker. Biomarker dan biomonitoring juga merupakan salah satu kajian dari epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Ya, kenapa di ilmu epidemiologi dibahas tentang ini? Karena biomarker dan biomonitoring juga merupakan konsep yang menjelaskan tentang bagaimana penyebaran sebuah penyakit dan juga penentu atau determinan timbulnya sebuah penyakit. Misalnya yang saya jelaskan pada ilustrasi bahwa timbulnya kanker bisa karena banyaknya polutan-polutan kimia yang ada di sekitar lingkungan kita seperti PB dan yang lainnya. Dan secara akumulasi kemudian menimbulkan sebuah efek kronik dan akhirnya muncullah atau timbullah kanker. Dan ini merupakan ranah kajian dari epidemiologi. Dan biomarker termasuk bagian dari kajian tersebut. Dan tidak hanya itu, biomarker juga membahas tentang bagaimana tentang penilaian sebuah eksposur paparan. Makanya biomarker bagian dari kajian dari kesehatan lingkungan. Selain itu, biomarker juga membahas tentang bagaimana sebuah lingkungan tidak kemudian memberikan efek atau bahaya bagi orang yang berada di lingkungan tersebut, khususnya di lingkungan kerja. Makanya kajian biomonitoring dan biomarker merupakan bagian dari konsep K3, karena paparan kimia lebih banyak di lingkungan kerja seperti pertambangan atau industri-industri yang lainnya, sehingga biomonitoring dan biomarker ini menjadi kajian yang selalu dilakukan oleh para ahli K3 untuk mengetahui berapa besar paparan polutan tertentu terhadap pekerja di lingkungan kerja tersebut. Salah satu konsep penting yang harus Anda kuasai terkait biomonitoring dan biomarker yaitu bagaimana xenobiotik yang ada di dalam tubuh manusia bisa kemudian dipantau keberadaannya dengan menggunakan biomarker. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Bagaimana polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup atau organisme, kemudian menjadi xenobiotik di dalam tubuh organisme tersebut. Yang pertama adalah melalui absorption atau penyerapan, dan yang kedua inhalasi melalui pernapasan, dan ingestion melalui pencernaan. Kemudian untuk absorption, xenobiotik yang masuk melewat penyerapan, maka Anda bisa menggunakan rambut untuk sebagai biomarkernya. Misalnya sebuah polutan masuk melalui kulit, maka Anda bisa menggunakan rambut untuk mengukur kadar xenobiotiknya dan juga bisa menggunakan darah. Kemudian untuk inhalasi, Anda bisa menggunakan biomarkernya adalah darah, kemudian urin, dan juga rambut. Jadi polutan yang masuk lewat pernapasan, maka kita bisa mengetahui kadar xenobiotiknya, konsentrasi xenobiotiknya melalui dengan mengukur darah, urin, dan rambutnya.
ya, bisa tiga-tiganya atau salah satunya. Kemudian lewat pencernaan maka kita bisa mengukur atau menjadikan sampel fesesnya dan saliva atau air liurnya untuk kemudian dilihat berapa besar kadar xenobiotik yang masuk di dalam tubuh. Konsep ini harus Anda kuasai ketika ingin memperdalam tentang biomonitoring dan biomarker. Cepatnya, sebuah xenobiotik memberikan efek biologi maupun kesehatan tidak hanya tergantung pada besaran konsentrasi yang telah masuk ke dalam tubuh, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hostnya atau faktor manusianya, seperti umur, jenis kelamin, status gizi, dan riwayat penyakit. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Di seorang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, justru lebih berisiko atau lebih mempercepat efek biologi dan atau efek kesehatan. Walaupun kadar xenobiotiknya tidak terlalu besar. Karena kenapa? Karena ada faktor host yang turut membantu mempercepat efek biologi maupun efek kesehatan. Begitupun yang lainnya. Selain itu, biomarker dan biomonitoring juga mengkaji terkait dosis internal atau berapa besar kadar xenobiotik yang sudah ada di dalam tubuh, dan juga mengkaji tentang paparan atau berapa besar konsentrasi polutan yang kemudian memberikan sebuah efek biologi ataupun efek kesehatan ke makhluk hidup tersebut atau organisme tersebut. Di bagian terakhir slide ini saya akan menjelaskan relationship dose and effect, hubungan antara dosis dan efek, di mana bagaimana dosis atau paparan itu dari lingkungan masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan health effect. Jadi berawal dari applied dose, di mana paparan itu berada di lingkungan, kemudian memberikan sebuah paparan yang secara terus-menerus terjadi, maka dia akan masuk ke dalam tubuh. Absorb dose bisa lewat penyerapan, lewat pernapasan, kemudian lewat pencernaan, sehingga menjadi sebuah xenobiotik. Nah, xenobiotik ini kemudian akan berada pada organ tertentu di bagian tubuh. Sehingga untuk mengetahui kadar xenobiotiknya kita cukup mengukur biomarkernya seperti darah, untuk misalnya mengetahui berapa kadar xenobiotik dalam sebuah ginjal ataupun organ yang lainnya. Kemudian apabila paparan terus terjadi, tidak ada sebuah upaya pencegahan, maka akan menimbulkan biological effect. Efek biologi ini kemudian ketika tidak ada sebuah upaya untuk mencegah lebih lanjut, maka muncullah health effect, efek kesehatan atau sakit. Ya, makanya dalam sebuah paparan sebuah polutan itu dia bersifat jangka panjang, tidak langsung menimbulkan sakit. Xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh tidak langsung menimbulkan sakit, tapi dia terkumpul hingga akhirnya menimbulkan dosis respon dan menimbulkan biological effect dan health effect. Nah, untuk aspek pencegahan biasanya hanya digunakan exposure biomarker exposure, artinya mencegah paparan itu sebelum biological effect. Makanya dilakukan sebuah pengukuran pada manusia atau organisme tertentu sebelum biological effect, sebelum polutan tersebut atau xenobiotik tersebut menimbulkan efek biologi. Dan kelima
aspek ini kemudian memberikan sebuah mempengaruhi kerentanan dari biomarker. Oke, sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, saya menginginkan kalian menuliskan komentar terkait bagaimana cara mengetahui konsentrasi xenobiotik yang telah masuk ke dalam tubuh. Apabila xenobiotiknya masuk melalui pencernaan, kemudian pernapasan atau penyerapan. Kalian cukup menulis komentarnya di bagian diskusi di akun pembelajaran online kita, atau membuka channel YouTube di bagian komentar. Oke, saya mulai lagi. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengetahui atau mengukur konsentrasi xenobiotik yang ada di dalam tubuh kita, di mana xenobiotiknya masuk melalui penyerapan, kemudian pernapasan, dan juga pencernaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, dan saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar biomonitoring dan biomarker minggu depan, dan saya harap kalian mengerjakan kuis yang ada di akun pembelajaran online kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.